Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Salasatul Usul, 3 landasan utama dalam Islam. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah menjelaskan tentang kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tentang keutamaan orang-orang yang berdakwah. Maka pada pertemuan di malam hari ini kita lanjutkan kewajiban kita yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-ada fihi. Dan kewajiban yang keempat adalah bersabar di atas gangguan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang wajibnya seorang muslim dan muslimah untuk bersabar selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, "Ma'lumun anna man da'an nas wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar." Dari perkara yang maklum bahwa siapa saja yang mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah di jalan Allah, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, tidak diragukan bahwa dia pasti akan mendapatkan gangguan. Ya, dia akan mendapatkan gangguan-gangguan berupa keburukan dan kejelekan. Dia akan mendapatkan celaan, dia akan mendapatkan cemoohan, dia akan mendapatkan cobaan, kejelekan. Lianna katsiran minan nas, karena kebanyakan di antara manusia la yuriduna al-khair, mereka tidak menginginkan kebaikan. Itu kebanyakan manusia. Iya. Walakin, ya, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi kebanyakan di antara mereka, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, akan tetapi kebanyakan di antara kalian wahai manusia itu tidak suka terhadap kebaikan, tidak suka kepada al-haq, kebenaran. Itu memang tabiat kebanyakan orang.
Mereka tidak menginginkan kebaikan, bahkan bal yuridun syahawat wal muharramat. Bahkan kebanyakan orang itu mereka ingin memperturutkan syahwat mereka, nafsu mereka, serta perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa mereka dari perkara yang haram. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan dia dari kesalahan yang dia perbuat, dari dosa yang dia lakukan, kejelekan yang dia perbuat, maka dia pasti tidak suka. Ya, pasti dia akan menuduh orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Kamu ini sok suci, kamu ini terlalu bagus, terlalu ya, kamu saja yang masuk surga misalnya. Kamu ini terlalu berlebih-lebihan. Jadi biasa saja yang seperti ini, banyak aja orang melakukannya. Maka tidak diragukan bahwa orang yang mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menegakkan sunnah, pasti banyak orang yang tidak suka kepadanya. Karena manusia memang senang memperturutkan nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu yang batil, perkara yang haram, syahwat. Maka jika datang orang yang mengajak mereka kepada Allah, diajak kepada kebaikan, diajak kepada ketakwaan, meninggalkan nafsu, syahwat yang haram, maka mereka pasti akan membencinya. Dia pasti akan berontak. Ya, mereka pasti akan mengadakan perlawanan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu wajib atas siapa saja yang mengajak manusia kepada kebaikan, ya, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, masuk di dalamnya seorang yang berdakwah dan masuk di dalamnya orang yang mengurusi dakwah, masuk semua di dalamnya. Masuk di dalamnya para penuntut ilmu. Wajib atas mereka, jika mereka menginginkan wajah Allah Ta'ala, wajib mereka bersabar menanggung gangguan. Mereka wajib bersabar menahan kejelekan. Wa ayyastamirra fid da'wati ila Allah, dan hendaklah mereka terus-menerus berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Jangan dia berhenti karena gangguan manusia. Karena teladan mereka di dalam perkara ini adalah seluruh Nabi dan Rasul pun mendapatkan semisal dengan hal tersebut. Dan yang paling terbaik di antara Nabi dan Rasul tersebut dalam berdakwah sekaligus bersabar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma laqiya minan nas, apa yang telah didapatkan oleh Nabi SAW dalam berdakwah, apa yang didapatkan? Wa kam laqiya minal adabil qawli wal fi'l, berapa banyak yang didapatkan Nabi SAW berupa celaan, cercaan, cemoohan, dan betapa banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang didapatkan Nabi SAW. Mereka berkata sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta, syair, tukang syair. Itu Al-Quran Muhammad sendiri yang membuatnya, diada-adakan sendiri. Wa qalu majnun, mereka berkata ini orang gila. Macam-macam tuduhannya. Wa qalu fihi minal aqwal, mereka telah mengucapkan ucapan-ucapan yang sangat banyak sekali yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW memikul semua, ya, beban ini. Nabi pikul semua beban ini. Qadhafuhu bil hijarah, bahkan mereka melempari Nabi SAW ketika Nabi berdakwah. Mereka melempari Nabi SAW bil hijarah, dengan batu-batu. Hatta ada mu'akibah, sampai mereka membuat Nabi berlumuran darah. Ya, ketika Nabi SAW dibuat seperti ini, ya, maka Nabi SAW berkata, sungguh aku telah mengingat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi SAW mengingat Nabi Musa ketika berdakwah? Sungguh Bani Israel sangat menyakiti Nabi Musa. Bukan cuma celaan, cercaan, tapi dengan perbuatan. Karena Bani Israel ini luar biasa gangguannya, ya. Sampai mereka kalau tidak cocok dengan Nabi mereka, dibunuh Nabi mereka. Nanti mereka cari lagi pengganti. Jadi setiap ada yang tidak cocok, diganti. Ada yang tidak cocok, diganti. Kalau perlu dibunuh. Ini akhlak orang Yahudi. Iya. Kata Nabi SAW ketika mendapatkan gangguan yang dahsyat, kata beliau, aku mengingat Nabi Musa alaihissalam. Sungguh Nabi Musa telah diganggu dengan gangguan yang sangat banyak oleh Bani Israel, oleh kaumnya.
wa huwa yasbir, sedangkan dia bersabar. Dan Nabi SAW juga mengatakan beliau ketika berlumuran darah seperti itu juga dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mereka membuat Nabi mereka berdarah. Mereka menumpahkan darah para Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Wa alqaw sillan jazur ala dhahri wa huwa sajid indal Ka'bah. Bahkan mereka pernah melakukan perkara yang sangat keji terhadap Nabi SAW. Mereka melemparkan kotoran binatang di atas punggung Rasulullah SAW ketika Nabi sedang bersujud beribadah kepada Allah di hadapan Ka'bah. Nabi sedang sujud, kotoran binatang disimpan di atas punggung Nabi, lalu mereka menertawainya. Iya. Dan mereka pun telah mengadakan perbuatan lebih daripada itu. Mereka mengancam Nabi SAW untuk membunuhnya. Diancam, kalau kamu tidak berhenti, kami bunuh kamu. Wahaddadu. Mereka memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Mereka mengecam Nabi, mereka mengancamnya, mereka menterornya. Jadi ini semua ada di zaman dulu. Ya. Wa fi ghazwati Uhud, bahkan lebih daripada itu di perang Uhud. Nabi SAW di perang Uhud, beliau telah mendapatkan apa yang telah beliau dapatkan. Kasaru rubaiyatah. Mereka telah memecahkan gigi Nabi SAW. Di topi besi Nabi SAW 2 lapis. Itu tembus sampai mulut beliau berlumuran darah, gigi beliau hancur pecah. Gigi rubaiyah, ya, gigi geraham beliau pecah. Wa shajju fi ra'si, bahkan kepala beliau dibuat berdarah. Bahkan dalam perang Uhud itu kisah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini hampir membunuh Nabi SAW di perang Uhud, ya, karena beliau memakai baju perang. Maka punggung Nabi SAW itu dipukul dengan besi, tapi tidak sampai membunuh beliau, tapi beliau mengalami sakit dengan pukulan besi itu selama kurang lebih sebulan. Ini luar biasa, ya. Apa yang didapatkan Nabi SAW, diteror, dicela, dicerca, bahkan diancam, bahkan hampir dibunuh, bahkan diancam untuk dibunuh. Mereka berbuat seperti itu kepada Nabi SAW. Wa huwa nabiyullah, padahal dia adalah siapa? Nabinya Allah Ta'ala. Iya. Kullu hada ada fi da'wati ila Allah. Semua gangguan ini didapatkan dalam rangka berdakwah kepada Allah Ta'ala. Iya. Lakinnahu sabar, tapi Nabi SAW bersabar. Wa tahammala wa huwa afdalul khalqi alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau bersabar dan memikul semua beban itu tadi, karena beliau adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling afdal alaihi salatu wassalam. Maka fala budda lilladhi yaqumu bihadha da'wah, tidak boleh tidak, pasti dan harus bagi siapa yang ingin mengemban dakwah ini, siapa yang ingin mengemban dakwah ilallah, berdakwah di atas Islam dan sunnah, an ya'tarida lil ada ala hasab imani wa da'watih. Tidak boleh tidak, pasti dia akan mendapatkan gangguan, celaan yang semisal dengan tadi, sesuai dengan kadar keimanannya dan sesuai dengan kadar dakwahnya. Maka semakin tinggi keimanan, semakin besar dakwah yang diusung, maka ujian itu akan semakin dahsyat. Iya. Semakin tinggi keimanan dan semakin besar dakwah yang diusung, maka semakin besar apa? Cobaan dan ujiannya. Maka lakin alaihi ayasbir, akan tetapi seorang wajib bersabar. Madama annahu ala haqqin, selama dia berada di atas al-haq, dia harus bersabar dan memikul segala beban-beban yang kita sebutkan tadi. Maka insyaallah ta'ala selama dia berada di jalan Allah Ta'ala, maka semua gangguan, cobaan, musibah, ujian yang tadi itu akan menjadi neraca timbangan kebaikan untuk dia, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar ini, ikhwani fiddin, termasuk perkara yang merupakan pokok keimanan. Tidak ada iman tanpa ada kesabaran. Tidak ada iman tanpa ada kesabaran. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata,
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kesabaran ini pada 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat tentang kesabaran itu sangat banyak sekali. Ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang pentingnya kesabaran. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Muslim, as-sabru diya'un. Kesabaran itu adalah dia. Dia itu adalah cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Ketika Nabi menyebutkan dalam hadits yang panjang, beliau berkata, as-sabru diya'un. Kemudian beliau menyebutkan as-salatu nurun. Jadi kesabaran itu adalah dia, sedangkan salat itu adalah nur. Dia dan nur itu sama-sama bermakna cahaya. Cuma kalau nur, cahayanya itu tidak seperti kilauan cahaya diaun. Kalau kita ibaratkan dia ini seperti cahaya matahari yang menyilaukan, berat. Sedangkan nur seperti cahaya apa? Seperti cahaya rembulan. Iya. Maka seorang yang melakukan salat itu adalah nur bagi dia, cahaya bagi dia. Cahaya di dunia akan tampak pada wajah mereka. Makanya beda orang yang salat dengan tidak. Beda antara muslim dengan kafir wajahnya. Maka salat itu akan menjadi cahaya pada wajah seorang muslim. Dan salat itu akan menjadi cahaya di alam kuburnya. Apalagi dia kalau menegakkan qiyamul lail, maka qiyamul lail ini merupakan cahaya fil kubur. Cahaya di dalam kuburan. Dan salat itu akan jadi cahaya nanti pada hari kiamat, yang di mana manusia sangat membutuhkan cahaya tersebut. Dan kesabaran, kata Nabi SAW, juga cahaya, tapi cahayanya lebih dahsyat. Nabi ibaratkan kesabaran itu seperti diyaun, cahaya yang sangat terang benderang. Cahaya yang sangat terang benderang bagaikan matahari. Kenapa Nabi memperumpamakan sabar seperti dia? Karena kesabaran itu berat. Kesabaran itu berat. Tapi pahala orang yang bersabar terhadap perintah Allah, sebagaimana akan datang kita rinci nanti jenis-jenis kesabaran. Bersabar terhadap perintah Allah, bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, syahwat yang haram, nafsu yang haram. Bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyusahkan, takdir Allah taala yang menyulitkan. Sabar terhadap perkara ini memang berat, tapi pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Nah, karena itulah tentang kesabaran ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u min sabri." Tidaklah, kata Nabi SAW, seorang hamba diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan kesabaran. Maka kesabaran ini adalah pemberian anugerah Allah Ta'ala kepada orang tertentu, di mana kesabaran ini merupakan pemberian Allah yang paling terbaik. Kapan Allah Ta'ala jadikan seorang muslim itu bisa bersabar, maka dia bisa menanggung semua perintah Allah dan larangan Allah. Namun sabar itu berat. Sabar itu berat. Naam. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Wajadna khaira aishina bisabr." Kami telah mendapati kehidupan kami di kalangan as-salafus salih, para sahabat. Kata Umar, kami telah mendapati sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan kesabaran. Itulah kehidupan yang paling nikmat. Kehidupan yang paling baik, yang paling memberikan ketenangan pemiliknya dengan kesabaran. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan kesabaran terhadap keimanan seorang muslim seperti kedudukan kepala terhadap jasad. Iya. Jadi kalau kita
mau lihat bagaimana itu keimanan, kalau kita ingin melihat bagaimana itu besarnya fungsi kesabaran terhadap keimanan kita, maka seperti yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kedudukan kesabaran terhadap keimanan seorang muslim seperti kedudukan kepala terhadap jasad. Summa rafa'a sautah. Kemudian Ali mengangkat suaranya, meninggikan suaranya. Faqala ala la imana liman la sabara lah. Beliau mengeraskan suaranya, lalu beliau berkata, ala, ketahuilah, la iman, tidak ada iman liman la sabaralah, bagi orang yang tidak bisa bersabar. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa bersabar. Iya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari secara muallaq. Baik. Jadi kesabaran itu ikhwan, luar biasa kesabaran. 90 tempat Allah sebutkan tentang kesabaran. Di antara keutamaan kesabaran ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Sabarlah kalian terhadap perintah Allah, jalankan, tegakkan. Walaupun kalian lelah. Sabarlah kalian terhadap larangan-larangan Allah, tinggalkan. Walaupun itu berat bagi kalian. Kalian sedang memperturutkan syahwat kalian, sabarkan diri kalian. Sabarkan diri kalian terhadap takdir Allah Ta'ala yang menyulitkan. Cobaan Allah Ta'ala, sabarkan. Itu makna isbiru, sabarkan diri kalian. Wasabiru, apa makna wasabiru? Yakni galibul kuffar bisabar. Kalahkanlah orang-orang kafir itu dengan kesabaran, kata Allah. Ya, ini jadi di sini perintahnya isbiru wasabiru, beda. Tapi intinya maknanya sabar juga. Iya. Kalau sabar yang pertama diperintahkan kita sabar terhadap 3 perkara, dan ini akan saya rinci nanti. Sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan, menyulitkan. Ya, yang menyusahkan. Kalau perintah yang kedua wasabiru, apa makna wasabiru? Yakni kalahkanlah orang kafir dalam berperang, lawan mereka dengan cara apa? Sabarkan diri kalian. Bagaimana tidak bersabar? Ini ujian yang paling tertinggi. Ujungnya adalah kematian. Meninggalkan istri dan anak, meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri. Nanti kita mau mati di depan. Maka kalahkan, kata Allah, kalahkan itu orang kafir. Lawan mereka, berjihadlah melawan mereka bisabri, dengan kesabaran. Fala yakunu ashadda sabran minkum. Dan janganlah sampai orang kafir itu lebih bersabar dibandingkan kalian. Karena orang kafir juga bersabar. Orang musyrikin mereka bersabar. Padahal mereka berada di atas apa? Kekafiran. Jangan sampai mereka lebih bersabar dibandingkan kalian yang berada di atas jalan Allah. Mereka bisa bersabar di atas kekafiran mereka. Mereka bersabar di atas kebatilan mereka, melawan kalian. Maka sabarkan diri kalian, jangan sampai mereka lebih bersabar dibandingkan kalian. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la tarjun. Karena sesungguhnya orang kafir itu juga merasakan sakit, kata Allah. Ya, mereka juga merasakan beban, cobaan, ujian, sama dengan muslim. Sebagaimana kalian mendapatkan cobaan dan ujian, sebagaimana kalian juga mendapatkan cobaan, ujian dari Allah. Akan tetapi bedanya di mana? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan surga Allah Ta'ala sedangkan mereka tidak pernah memintanya. Kalian mengharapkan surga Allah, kampung akhirat setelah kematian, sedangkan mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Mereka hanya berperang karena fanatisme. Mereka berperang hanya memperturutkan syahwat, nafsu mereka, amarah mereka. Sedangkan kalian berperang mencari wajah Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Maka sabarkan diri kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang keutamaan sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah, ya, sesungguhnya akan dipenuhi pahala
untuk orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab. Balasannya kata Allah bighairi hisab. Apa makna bighairi hisab? Bighairi mikyalin. Pahalanya orang bersabar tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar. Itu makna bighairi hisab. Allah Ta'ala akan membalas pahala, ganjaran, keutamaan pahala bagi orang yang bersabar di jalan Allah Ta'ala. Pahala mereka bighairi hisab, yakni bighairi mikyalin, tanpa bisa ditimbang pahalanya. Wala wazan, tidak bisa ditimbang, tidak bisa ditakar. Fala jazaa'a fawqa jazaa'i sabar. Maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada balasan yang lebih di atas lagi dibandingkan balasan orang yang bisa sabar. Jadi sabar itu sebenarnya kunci keberhasilan, ya. Jadi sabar itu kunci keberhasilan. Iya, karena kesabaran itu dia masuk dalam seluruh cabang ibadah dan ketaatan. Setiap ketaatan, setiap ibadah membutuhkan apa? Pasti butuh kesabaran. Karena kalau tidak, pasti dia akan tinggalkan. Kita saja ini satu ibadah, salat. Kalau bukan karena kesabaran, pasti kita tidak salat. Pasti kita akan berhenti salat. Walaupun ada sebagian di antara manusia, salat itu adalah sebuah kenikmatan tiada tara. Tidak ada beban sedikit pun. Ada sebagian orang seperti itu, ya. Ya, tidak beban, tidak capek. Ya, tentunya orang-orang tertentu, ya. Nah, dan baca tentang keutamaan kesabaran ini, ya, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini menyebutkan dalil tentang wajibnya mempelajari 4 masalah. Kan beliau katakan i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama, al-ula al-ilmu. Kita wajib menuntut ilmu agama. Kita wajib belajar. Ilmu yang mana? Sudah saya jelaskan kemarin. Ada ilmu yang sifatnya wajib ain dan ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Dan ilmu yang wajib yang beliau maksudkan di sini untuk dipelajari, beliau tafsirkan ilmu adalah wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu kita wajib berilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabi, mengenal nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan kita wajib mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wasaniyah, yang kedua, kewajiban yang kedua setelah berilmu adalah al-amalu bih, kita wajib beramal dengan ilmu agama. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, kita wajib berdakwah kepada ilmu dan amalan. Yang terakhir ini, yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi, bersabar di atas gangguan dalam berilmu, dalam beramal dan dalam berdakwah. Jadi as-sabru 'alal adha fihi, kalau kita terjemahkan, maksudnya kita juga wajib bersabar dalam berilmu. Karena kalau kita tidak bersabar dalam berilmu, maka kita akan berhenti menuntut ilmu. Kita wajib bersabar dalam menuntut ilmu. Iya. Karena banyak penyebab yang bisa memalingkan kita dari ilmu agama. Yang dimana kata para ulama, perkara yang paling pantas untuk kita luangkan waktu kita dalam segala urusan kita adalah ilmu agama. Ini yang harus kita luangkan. Kalau kita bisa luangkan pekerjaan kita, kita bisa luangkan bisnis kita, kita bisa luangkan umur kita untuk perkara-perkara dunia kita, maka harus kita lebih luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Itu lebih pantas dan lebih layak. Ya. Jangan kita jadikan ilmu ini sebagai sampingan kita. Kalau mau ta'lim, kalau tidak mau. Jangan. Iya. Harus kita semangat menuntut ilmu, jangan kita kendor, jangan kita malas. Jadi
Jadi as-sabru 'alal adha fihi, kita wajib bersabar dalam berilmu, wajib bersabar dalam apa? Beramal juga. Yang ketiga, kita wajib bersabar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan 4 kewajiban ini, beliau menyebutkan dalil. Karena tentunya seorang alim tidak dia berkata dengan sebuah perkataan kecuali mereka punya hujjah. Kecuali mereka punya apa? Dalil. Tidak mungkin beliau katakan wajib kita berilmu, wajib kita beramal, wajib kita berdakwah, wajib kita sabar, lalu nggak ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Dalilnya beliau bawakan yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil kata beliau yang menunjukkan akan wajibnya mempelajari 4 masalah ini, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. 1. Wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beramal salih. 3. Wa tawasaw bil haqqi, saling berwasiat untuk menegakkan al-haq, berdakwah. Yang keempat, wa tawasaw bis sabri, saling berwasiat agar supaya bersabar. Saling mengajak dan saling mengingatkan untuk bersabar. 4 ini. Kalau kita ditanya mana pendalilannya bahwa 4 perkara yang disebutkan Syekh itu wajib, kita katakan dalilnya ini surah Al-Asr. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang sebelumnya, ya, di mana Allah Taala menyebutkan bahwa seluruh makhluk manusia berada dalam kerugian. Sebelumnya Allah Taala bersumpah, ya kan? Sebelumnya Allah Taala bersumpah wal asr, demi masa. Dan Allah Ta'ala bersumpah demi masa ini, tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk seperti tadi, kecuali pasti ada maksud di dalamnya. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa ini karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar tentang masalah waktu. Nanti akan saya jelaskan tentang pentingnya waktu ini dan pentingnya menjaga waktu. Allah bersumpah dengan zaman, bersumpah dengan waktu. Kadang Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan bulan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk, matahari dan bulan dan seterusnya. Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu dan zaman. Itu karena ada perkara-perkara yang Allah ingin ingatkan, tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi Allah bersumpah menyebut apa saja yang Allah kehendaki, dan semua itu terjadi berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Ta'ala. Adapun makhluk manusia, mereka tidak boleh bersumpah kecuali harus menyebut nama Allah Ta'ala. Maka seorang yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Man halafa bighairi Allahi faqad kafara aw asyraf. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah kata Nabi, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau jika tidak cukup dia diam saja. Iya. Ini masalah sumpah. Wal asr. Ya. Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Iya. Apa makna ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kalimat al-insan, lihat, al-nya ini adalah al-istighraqul jinsiyah. Ya. Dia menenggelamkan seluruh jenis insan. Ya, itu maknanya. Al-insanu. Ya, kan al ini banyak ya. Ya, kalau yang baru kita pelajari baru al-ma'rifah. Itu di papan tulis. Al-masjidu, ini masjid.
Nah, itu al-ma'rifah itu. Al itu banyak dalam bahasa Arab. Ini al yang diinginkan dengannya kata ilmu para ulama di tafsir, al-istighraqul jinsiyah. Al ini kalau masuk kepada isim jins, maka dia menenggelamkan seluruh makna jenis. Melingkup seluruh jenis yang dilingkup oleh lafaz tersebut. Jadi di sini Allah menyebutkan lafaz ins. Ins artinya apa? Manusia. Kemudian Allah masukkan kalimat al. Maka semua manusia masuk dalam ayat itu. Tidak ada yang keluar. Jadi begitu maknanya. Jadi kalau diterjemahkan sesungguhnya seluruh manusia, dari mana kita katakan seluruh manusia? Dari kalimat al itu tadi. Sesungguhnya seluruh manusia tanpa kecuali kata Allah. La fi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Apa makna di sini? Khusrin, halak, berada dalam kebinasaan, kehancuran dan kerugian. Nah, itu maknanya. Siapa itu? Kullul insan. Semua orang masuk di dalam ayat ini. Tidak ada yang keluar. Mau dia raja, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang merdeka, mau dia budak, laki-laki, perempuan, semuanya masuk dalam kerugian dan kebinasaan. Karena makna ayat ini umum. Iya, makna ayat ini umum. Siapa saja. Iya. Seluruh makhluk manusia ini berada dalam kebinasaan, kerugian. Idza dayya'u hadzal waqti as-samin, jika mereka menelantarkan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu yang rugi nanti. Karena sebelumnya Allah sumpahi waktu, zaman. Jadi wal asr ini artinya zaman ya. Waktu. Yang mana maksudnya waktu, zaman, hari-hari yang kita lewati itu asr namanya, zaman. Detik demi detik, jam demi jam. Ya. Hari demi hari. Sepekan, 2 pekan, ya, sebulan, setahun. Hari yang kita lewati setiap hari itu namanya asr, zaman. Maka siapa yang menelantarkan umurnya dan waktunya di waktu hari-hari mereka hidup, dia telantarkan dalam perkara yang sia-sia, mereka gunakan untuk perkara yang sia-sia, mereka gunakan untuk berbuat maksiat, dosa, mereka semua berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Itu maknanya. Menunjukkan bahwa kita wajib menjaga namanya umur dan waktu. Ya. Menunjukkan bahwa kita wajib menjaga apa? Umur dan waktu. Iya. Dan waktu ini waktu luang di sisi kebanyakan di antara manusia, ya. Mereka gunakan untuk perkara yang tidak baik. Itu kebanyakan orang. Fahaula'il ladzina qata'uhu wa dhayya'uhu, maka mereka lah orang-orang yang telah menghabiskan waktu-waktu mereka menelantarkannya. Sayakunu khasaratan wa nadamatan, kelak mereka pasti akan merugi dan mereka pasti akan menyesalinya pada hari kiamat. Waktu yang mereka telantarkan, umur mereka yang mereka buang, apalagi kalau mereka gunakan untuk bermaksiat, pasti mereka akan mendapatkan kerugian, penyesalan, kebinasaan. Dan itu akan mereka dapatkan pada hari kiamat. Wa huwa masdaru sa'adatihim law hafidhu alaihi. Dan sesungguhnya waktu dan umur kita ini, hari-hari yang kita lewati ini, itu merupakan masdar, sumber kebahagiaan kalau seandainya manusia mau menjaganya. Ya, kalau seandainya manusia mau menjaganya. Iya. Karena itulah waktu ini adalah perkara yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya. Karena waktu al-asr, az-zaman ini, ya, kenapa Allah sumpahi? Karena ini perkara yang sangat penting sekali. Di dalam waktu inilah manusia mendapatkan as-sa'adah wasyaqawah. Pada waktu dan umur inilah manusia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan keberuntungan. Dan pada waktu itu pula mereka akan mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan dan kerusakan. Dengan waktu ini, siapa yang memanfaatkannya, menjaganya untuk kebaikan, maka dia pasti akan selamat dan beruntung. Dan siapa yang tidak menggunakannya dalam perkara yang baik, dia gunakan untuk perkara yang buruk, ya, dia gunakan untuk sia-sia atau berbuat maksiat, dia habiskan umur dan waktunya dalam perkara yang tidak berguna, maka dia pasti akan menyesal.
pada hari kiamat. Semakin banyak waktu dan umur dia telantarkan, maka akan semakin panjang penyesalannya. Makanya Nabi SAW berkata, setiap orang yang meninggal, ya, meskipun dia adalah seorang yang bertakwa, dia pasti akan menyesal setelah dia mati di dalam kuburnya. Meskipun dia orang bertakwa, meskipun dia adalah orang yang taat, pasti dia akan menyesal setelah dia mati. Kenapa dia tidak memperbanyak ketaatan, kebaikan semasa di hidupnya? Lalu gimana dengan orang yang lalai? Orang yang baik, bertakwa saja itu menyesal. Apalagi orang yang menghabiskan umurnya dalam perkara sia-sia. Dihabiskan umurnya dalam perkara dunia. Dihabiskan umurnya dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaatnya. Nah, maka waktu ini adalah perkara yang sangat berharga yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap orang. Ya, waktu ini adalah umur manusia, hidup kehidupannya. Faddaqiqah tudayya'u minhu khasarah. Satu detik saja, 1 menit, 1 detik saja ditelantarkan dari waktu, maka itu akan mendatangkan penyesalan. Apa yang telah berlalu dari waktu tidak akan mungkin kembali. Maka waktu ini merupakan ra'sul mal. Waktu ini, umur kita, hari-hari yang kita lewati, itu merupakan ra'sul mal, pokok harta seorang muslim. Man dayya'ahu dayya'a ra'sa mali. Barang siapa yang menelantarkan umur dan waktunya, hari-harinya berlalu begitu saja, maka sungguh dia telah menelantarkan pokok harta yang dia miliki. Ya. Naam. Maka menjaga waktu ini membutuhkan mujahadah memang. Waktu ini kalau kita mau jaga butuh kesabaran dan butuh mujahadah. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Tadi itu Nabi SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Seorang yang berjihad yang sebenar-benarnya adalah seorang yang berjihad melawan nafsunya. Seorang yang berjihad melawan keinginan nafsunya selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu ini ikhwan, jangan kita sia-siakan waktu kita. Tidaklah Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ini kecuali untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga waktu dan umur kita. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Allah Ta'ala berfirman, belumkah datang masa waktu bagi orang yang beriman? Belumkah datang masa kepada mereka di mana hendaklah hati-hati mereka itu tunduk dan khusyuk karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Ta'ala mendorong kita, kapankah manusia itu mau kembali kepada Allah? Hati mereka itu tunduk, khusyuk dalam beribadah, berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa al-haq. Kapankah hati mereka tunduk kepada kebenaran ini, kepada syariat Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah orang-orang beriman itu seperti orang-orang ahli kitab min qabl, seperti orang ahli kitab di zaman dahulu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, umur mereka pun dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, berlalu bersama mereka waktu, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu atas mereka. Faqasat qulubuhum, sedangkan hati mereka bertambah keras. Hati mereka bertambah keras. Maka waktu ini adalah milik Allah. Hari-hari yang kita lewati miliknya Allah. Dan Allah Ta'ala tidak meridhoi kita mempergunakannya dalam perkara yang Allah tidak ridhoi. Allah Ta'ala tidak mencintai jika kita menggunakan waktu kita, umur kita dalam perkara yang Allah tidak cintai. Iya. Taib. Dan umur yang panjang, ikhwani fiddin, umur yang panjang, umur kita yang panjang tidaklah menjamin kita bisa selamat dari azab. Ya, karena ada memang manusia yang berangan-angan umurnya panjang, tapi amalnya tidak baik. Karena itu orang yang paling menginginkan umur yang panjang adalah orang Yahudi.
Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan mendapati mereka, kata Allah, yaitu orang Yahudi, adalah manusia yang paling bersemangat terhadap kehidupan dunia. Iya. Nah, orang Yahudi, jangan kita mencontoh mereka. Manusia yang paling semangat dalam urusan dunia mereka. Wa minal ladzina kafaru wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Yakni orang musyrikin berangan-angan mereka diberi umur yang panjang, tapi kata Allah lebih parah orang Yahudi. Orang Yahudi lebih parah, lebih mau kalau bisa diberikan umur banyak. Sampai Allah katakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Bahkan mereka berangan-angan, sangat menginginkan kalau seandainya mereka diberikan umur sampai 1000 tahun. Jadi mau diberi umur yang panjang. Mereka itu mau terus hidup di dunia ini, diberi umur yang panjang karena kecintaan mereka kepada dunia. Wa ma hum bimuzahzihi minal adab ayu ammar. Padahal umur mereka yang panjang ya tidaklah menjaga mereka dan tidak menjauhkan mereka serta tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka umur yang panjang tidak menjamin kita selamat dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya. Maka kadang orang diberikan umur yang panjang, baik amalannya, dan alhamdulillah itu kebaikan. Dan banyak pula orang diberikan umur yang panjang, tapi mereka menggunakannya untuk kemaksiatan. Iya, untuk berbuat dosa. Maka pendalilan pada ayat ini, kata Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian dan kebinasaan. Ketika Allah Ta'ala sebutkan seluruh manusia berada dalam kebinasaan, setelah itu Allah Ta'ala memperkecualikan 4 sifat. Allah memperkecualikan 4 jenis golongan manusia yang tidak dimasukkan dalam kerugian. Inilah yang menjadi pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan kita wajib untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dari mana diambil? Karena tidak ada yang selamat dari kerugian dan kebinasaan kecuali 4 golongan yang disebutkan tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa setiap muslim yang mendengarkan ayat ini itu harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak digolongkan sebagai orang yang rugi. Kalau dia berakal, kalau dia punya akal sehat, ketika Allah berkata seluruh manusia berada dalam kebinasaan kerugian kecuali 4 golongan, pasti kalau dia adalah orang yang baik, dia berusaha termasuk dari 4 golongan itu. Iya kan? Pasti harus dia berusaha. Dan inilah pendalilan kenapa 4 perkara itu wajib. Karena kalau kita tidak digolongkan dalam 4 golongan ini, 4 sifat ini, maka kita pasti tergolong sebagai orang yang binasa, celaka, rugi. Iya. Menunjukkan wajib kita bersifat dengan 4 sifat ini. Baik. Sifat yang pertama, kata Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iya, kecuali orang yang beriman. Iya. Di sini yang pertama yang Allah sebutkan adalah orang yang beriman. Ini yang tidak merugi. Karena keimanan tidak mungkin terjadi tanpa ilmu agama, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menafsirkan kewajiban kita sebagai muslim yang pertama adalah berilmu. Kenapa beliau tafsirkan ilmu? Karena tidak ada iman tanpa apa? Tanpa ilmu. Gimana Anda mau beriman kepada Allah? Apa itu maknanya iman? Ditanya, apa itu iman kepada Allah? Percaya kepada Allah. Bukan itu maknanya. Allah ada. Orang kafir juga bilang Allah ada. Apa itu iman? Kalau dia tidak belajar, dia tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Iya. Apa itu iman? Dia akan di mana Allah? Di mana-mana. Itukah keimanan? Antum beriman, selama ini antum salat 70 tahun. Keyakinan Anda Allah di mana-mana? Seperti itu ke akidah? Maka tidak ada iman tanpa apa? Tanpa ilmu.
Makanya beliau tafsirkan di sini kita wajib berilmu. Walaupun Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman tidak merugi, maka iman di sini tentunya wajib didahului oleh ilmu. Ilmu dulu baru bisa beriman. Nanti bisa kita beriman kepada Allah dengan benar kalau ada ilmu. Nanti kita bisa beriman kepada malaikat dengan benar kalau ada ilmu agama. Nanti kita bisa beriman kepada hari kiamat, kepada takdir, tentang kejadian-kejadian hari kiamat, hari pembalasan, mizan. Nanti benar keimanan kita kalau kita mempelajarinya, kita mengilmuinya. Iya, jadi kita wajib berilmu. Yang kedua, sifat yang kedua yang selamat dari kebinasaan adalah wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Gimana itu amal salih? Yakni mereka yang beramal amalan salih, melingkup amalan salih yang sifatnya wajib, dan melingkup amalan saleh yang sifatnya mustahab, yang sunnah tidak wajib. Maka orang yang beruntung itu adalah mereka yang mempergunakan waktu mereka untuk beramal salih, segala perkara yang mendatangkan faedah dan manfaat untuk agama mereka dan bermanfaat untuk dunia mereka. Itu amalan saleh. Jadi jangan dianggap amalan saleh itu cuma sholat, puasa, sedekah. Bekerja juga itu amalan salih. Anda mengusahakan yang halal, mencari yang halal, Anda jujur dalam berjual beli, itu amalan salih juga, ibadah. Karena ibadah itu maknanya luas. Ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Ibadah itu adalah ismun jami', sebuah kalimat, sebuah kata yang melingkup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi ibadah itu adalah sebuah kata melingkup semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi. Apakah itu adalah ucapan, perbuatan, apakah ucapan dan perbuatannya tampak atau ucapan dan perbuatannya tidak tampak, al-zahir wal batin. Maka seorang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, Allah cintai atau tidak itu? Allah ridhoi tidak itu? Seorang yang mencari nafkah yang halal, Allah cinta atau tidak? Allah cinta. Berarti ibadah itu, masuk ibadah. Namanya kalau orang sekarang berkata ibadah ghairu mahdhah, iya kan? Kalau ibadah mahdhah, mahdhah artinya apa? Murni, ibadah murni, seperti salat itu jelas ibadah. Berzikir itu ibadah mahdhah. Baca Quran, sedekah. Ya, kalau seperti tadi itu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah juga. Iya. Anda berjual beli, jujur dalam berjual beli, mengupayakan kejujuran, tidak curang. Allah cintai, Allah ridhoi atau tidak? Allah mencintainya. Maka Anda dapatkan pahala. Sampai Nabi SAW menyebutkan seorang pedagang, at-tajirul amin, seorang pedagang yang terpercaya dan jujur dan selalu mengupayakan kejujuran dalam jual belinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para nabi. Kan besar keutamaannya. Iya. Padahal dia kerja apa? Dunia. Makanya seorang dianjurkan selalu bersikap jujur. Jadi ibadah itu luas. Orang yang beruntung adalah mereka yang mempergunakan waktu mereka untuk beramal salih. Selama amalan baik ini bermanfaat untuk agama dan dunia mereka, mereka beramal. Hatta al-amal lid dunya, kata Syekh Shalih Fauzan, sampai amalan mereka itu untuk perkara dunia. Fihi khairun, di dalam perkara ini ada kebaikan. Wa fihi ajr, bahkan dalam pekerjaan amalan dunia ada pahala, ada keutamaan. Kapan? Jika dia maksudkan isti'anatu ala ta'ah sebagai bantuan dan pertolongan bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Iya. Jadi kalau pekerjaan dunianya ini dia kerjakan, ya, dia niatkan sebagai isti'anah, bisa membantu dia menegakkan ketaatan kepada Allah. Dengan pekerjaan dunianya ini dia bisa menegakkan ibadah, ketaatan, maka itu ibadah juga. Kalau diusahakan kejujuran, ibadah juga.
Fa kaifa bil amalil akhirah? Kalau orang kerja dunia bisa dapatkan pahala, apalagi kalau dia mengamalkan amalan apa? Amalan akhirat. Al-muhim, maka yang terpenting dalam perkara ini, la tudayyil waqt, jangan kalian melantarkan waktu-waktu kalian. Jangan kalian melantarkan waktu kalian, bahkan gunakanlah waktu itu ya dalam perkara yang bermanfaat dan berguna bagi kalian. Ya. Walaupun dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama, manfaatkan, pergunakan. Iya. Maka seorang mukmin harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat, maksudnya kuat keimanannya, kuat salatnya, kuat puasanya, kuat qiyamul lail, kuat melakukan sedekah, kuat melakukan puasa, kuat menuntut ilmu, kuat melakukan ketaatan apa saja. Mukmin yang kuat seperti ini, kata Nabi, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah salatnya, lemah ibadahnya, lemah ketaatannya. Wa fi kullin khair. Tapi pada seluruh orang beriman tetap bagus di semua, kata Nabi. Tetap bagus semua. Karena jangan sampai ada menyangka berarti mukmin yang lemah tidak bagus. Berarti mukmin yang lemah tidak ada kebaikannya. Oh tidak. Semuanya kebaikan. Mukmin yang lemah pun baik jika mau dibandingkan dengan kafir. Karena mukmin yang paling di bawah kedudukannya di antara seluruh kaum muslimin, yang paling di bawah sudah kedudukannya muslim, dia jauh lebih baik berlipat-lipat bagikan langit dan bumi dibandingkan orang kafir yang paling baik. Karena orang kafir yang paling baik masuk neraka kekal. Iya kan? Maka jangan seorang muslim membandingkan dengan orang kafir. Tidak boleh. Itu masalah akidah. Tidak boleh seorang muslim membandingkan antara muslim dengan orang kafir. Tidak boleh. Jangan dia puji orang kafir. Kita ini muslim mundur. Lihat. Negeri-negeri Amerika, Cina, Jepang sudah berkembang, kita ini. Apa maksudnya? Mereka berkembang dalam urusan dunia. Orangnya cerdas-cerdas. Iya, tapi mereka kalau mati masuk neraka, kekal dalam neraka, tidak bisa keluar. Tidak ada kebaikan untuk orang kafir, tidak ada. Dan tidak ada maslahat untuk dipuji, tidak ada. Dan seorang muslim dilarang memuji orang kafir. Dan dilarang memuji negeri orang kafir. Dilarang. Tidak boleh kita puji negeri mereka. Allah melarangnya dalam Al-Quran. Iya. Ini masalah al-wala wal-bara. Dan ini masalah al-wala wal-bara ini butuh dikasih rincian. Jangan dikasih salah paham. Oh kalau begitu diboikot saja produknya orang kafir. Itu antum keliru lagi. Jangan beli Pepsodent, Unilever. Jangan beli ini, jangan beli HP juga. Korea Selatan yang bikin itu HP. Samsung, Oppo, Cina. Haram pakai HP. Antum nanti tidak bisa pakai motor. Orang Jepang yang bikin. Ini cara berpikir tidak baik. Ya. Masalah ini butuh didudukkan masalahnya, dan di ini kitab salah satu usul semua pembahasan al-wala wal bara itu tentang menyikapi orang kafir pertengahan muslimin di pertengahan umat Islam itu bagaimana cara menyikapi orang kafir itu akan ada batasan-batasannya, nanti kita jelaskan. Ini boleh, ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, itu dijelaskan nanti. Supaya kita tidak ekstrim ke atas dan kita juga tidak menggampangkan. Oh kalau begitu kita sama-sama ini pada tahun baru. Salah lagi. Tadi ke atas, sekarang ke bawah. Kalau begitu kita jual trompet saja, kita bantu. Tidak seperti itu. Itu pembahasannya akan dibahas nanti di pembahasan al-wala wal bara di muqaddimah yang ketiga. Di situ akan dibahas tentang masalah al-wala wal bara, tentang bagaimana sikap terhadap orang kafir. Ini kitab luar biasa ya, ini kitab Ushulus Salasah ini luar biasa. Masalah pemaparan akidah itu sangat luar biasa sekali. Ya makanya saya harapkan teman-teman
Itu jangan alpa pelajaran ini. Kalau pelajaran yang lainnya tidak apa-apa jalpa. Ini jangan ini. Kalau bisa antum hadir terus ini. Usahakan jangan alpa. Kenapa? Ini masalah lebih antum butuhkan dibandingkan makan dan minum. Iya. Lebih antum butuhkan ini pelajaran usul salasa dibandingkan makan dan minum. Ini masalah akidah. Kalau ini benar, insyaallah di sini antum benar, akidahnya antum benar, maka ini akan mendatangkan keselamatan pada hari kiamat dengan pertolongan Allah. Karena ini masalah akidah. Perkara yang paling besar menyelamatkan orang pada hari kiamat bukan banyaknya salat, bukan. Bukan banyaknya sedekah. Bukan dengan banyaknya ibadah, bukan. Yang paling besar menyelamatkan orang pada hari kiamat adalah benarnya akidah. Bukan ibadah. Bukan ibadah. Kalau masalah ibadah, kenapa Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun? Cuma akidah diajarkan saja. Enggak ada sholat, enggak ada. 13 tahun masalah akidah saja dibahas. Seandainya ada titel orang dikasih gelar belajar akidah, mungkin para sahabat itu di atasnya profesor. Nabi yang ngajarkan mereka akidah 13 tahun, bagaimana? Sedangkan kita pada hari ini setahun belajar akidah bosan. Ya kan? 2 tahun malas misalnya. Kita belajar yang saja, yang umum-umum saja. Kenapa tidak belajar akidah? Sampai mati kita akan belajar akidah terus, tidak ada habisnya. Akan diulang terus ini pembahasan, ya. Akan diulang terus. Makanya sulus salasa luar biasa, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, tentang masalah kesabaran nanti. Yang keempat nanti akan saya undurkan. Yang terakhir, yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Jadi yang pertama yang dikeluarkan dari orang yang rugi adalah orang yang beriman. Maksudnya orang yang berilmu. Yang kedua beramal saleh. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi. Mereka yang saling berwasiat untuk menegakkan kebenaran. Mereka lah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, melarang dari kemungkaran. Mereka berdakwah kepada Allah di jalan Allah. Wa 'allamul ilman nafi, maka mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma wal khair finnas, dan mereka menyebarkan ilmu agama, dan mereka pun menyebarkan kebaikan-kebaikan di tengah manusia. Maka apa yang kita kerjakan saat ini? Ini semua adalah makna dari dakwah. Kita berkecimpung duduk di majelis seperti ini, kita jadi sebab. Ada orang datang bermajelis karena kita bermajelis. Ada orang datang bermajelis, kita panggil, kita ajak. Maka kita semua akan mendapatkan pahalanya insyaallah. Kalau kita ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan juga tujuannya kita panggil orang supaya kita banyak, bukan. Seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Kita berdakwah bukan tujuannya supaya orang jadi banyak, tidak seperti itu. Ya. Asbahu du'atan ilallah, maka jika mereka melakukan perkara ini, maka mereka akan menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabri, mereka saling berwasiat kepada kesabaran. Dan tentang kesabaran ini akan saya rinci lagi sedikit pada pertemuan akan datang, ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Setelah itu selesailah mukaddimah yang pertama. Ya. Jadi saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada ikhwah yang hafal matannya, bagus. Dihafal matannya, nanti kita tunjuk yang siap. Itu yang dari awal, ya. I'lam rahimakallahu ya annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail sampai tadi surah Al-Asr. Siapa yang siap? Ya, yang penting paham maknanya. Ya, insyaallah harus diusahakan dihafal itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.